nama saya Muhammad Fatir. Saya selaku mahasiswa Universitas Pancasila yang turun lapangan langsung di Tebet Eco Park. Kali ini saya turun langsung ke Tebet Eco Park, salah satu ruang terbuka hijau di Jakarta Selatan, untuk melihat lebih dekat bagaimana peran taman kota seperti ini dalam menjaga lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatir dari Universitas Pancasila. Izinkan saya mau wawancarai Ibu. Sebelumnya nih, pertanyaan pertama nih Bu. Susah gak? Wah, pertanyaannya nggak susah-susah kok. Kan saya nggak bisa jawab. Gampang pertanyaannya, yang simpel-simpel aja. Sampah di taman ini banyak gak sih sampah? Kalau Sabtu Minggu banyak. Sabtu Minggu banyak. Banyak, karena kan pengunjungnya. Kalau weekend banyak ya? Kalau weekend banyak, kalau ini hari biasa mah standar lah biasa. Oke, nih pertanyaan kedua nih Bu. Ada nggak sih pengelola khusus buat sampah organik atau daur ulang, sampah daur ulang? Dulu ada, sekarang nggak ada lah, nggak ada. Sekarang nggak ada. Iya. Yang ketiga nih Bu, menurut Ibu, pengunjung di sini peduli nggak sih sama kebersihan? Kagak peduli. Nggak peduli. Dia buang sampah sembarangan, kita tegur katanya bukan yang mana, kita ngeliat sendiri. Itu ibu yang saya ngeliat sendiri, oh saya buang. Alasannya begitu. Karena pedulinya dia nggak sampai 50% nggak ada. Ala kadarnya aja ya. Oke. Habis makan tinggal aja. Oke. Oke, yang terakhir nih Bu, ada tantangan tertentu nggak sih buat saat bersihin taman ini, apalagi kalau ramai pengunjung? Tantangannya gimana gitu? Tantangannya ini nggak ada, kayaknya kalau kita ngebersihin setelah itu tuh suka takut banyak binatang apa gitu loh. Oke, binatang. Iya, kalau kita ngebersihin gulma, kalau bahasa kita kan gulma, kalau nggak tanaman liar gitu ya. Ya. Kalau bahasa itu tanaman liar, kalau bahasa kita kan gulma. Itu suka banyak binatang gitu loh. Kalau banyak itu suka ngeri di situ doang. Oke. Iya. Baik, terima kasih Ibu udah mau diwawancara. Dari wawancara bersama salah satu petugas kebersihan di Tebet Eco Park, terungkap bahwa menjaga kebersihan taman bukanlah hal yang mudah. Saat akhir pekan, volume sampah meningkat drastis karena banyaknya pengunjung. Sayangnya, sebagian besar dari mereka masih belum peduli soal kebersihan dan sering membuang sampah sembarangan. Belum adanya sistem pengelolaan sampah organik atau daur ulang membuat tugas petugas jadi makin berat. Meskipun begitu, para petugas tetap menjalankan tanggung jawabnya setiap hari demi menjaga taman tetap nyaman untuk semua. Lalu bagaimana tanggapan para pengunjung terhadap isu ini? Perkenalkan, saya Muhammad Fatir dari Universitas Pancasila yang akan mewawancarai siapa Mas namanya? Mas Akbar. Mas Akbar. Oke, terima kasih sudah mau diwawancara. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, pertanyaan pertama nih, menurut Anda seberapa penting sih ruang hijau seperti di Jakarta ini? Menurut saya sih sangat penting ya. Soalnya di Jakarta kan minim kayak taman ini, Ya. taman hijau seperti ini. Terus polusi juga semakin tinggi kan. Oke. Kita lihat beberapa Indonesia sempat peringkat ke-1 juga dengan polusinya. Terus menurut saya sangat penting juga sih kalau ada diperbanyak lagi lingkungan atau taman-taman itu seperti Eco Park. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu apa yang paling Anda sukai dari tempat ini? Eco Park. Mengenai taman ini salah satunya dekat dari rumah. Oke. Jadi setiap Sabtu Minggu jogging pastinya. Terus temennya juga bagus sih, kayak nggak terlalu gede juga, nggak terlalu kecil juga. Jadi enak lah buat jogging saja. Baik. Lanjut nih, pertanyaan terakhir nih. Kalau boleh kasih saran, apa yang perlu ditambah atau diperbaiki di taman ini? Terutama tuh soal lingkungan dan kebersihan. Soal lingkungan kebersihan sih menurut saya para pengunjungnya sih agak kurang ya. Soalnya saya lihat di beberapa hari yang lalu itu tuh masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Terus tadinya kan ini
tamannya kan tadi super hijau ya. Iya. Rumput-rumputnya sekarang jadi berkurang. Menurut saya sih harus ada perbaikan lagi. Mungkin tambah lagi tempat-tempat kayak tempat sampah lebih banyak lagi di setiap sudutnya supaya orang-orang tuh mungkin salah satunya bisa lebih buang sampah lagi ke tempat yang soalnya tempat-tempat sampahnya nggak begitu banyak sih, jadi cukup jauh juga. Minim jadi, ya? Iya minim. Jadi begitu sih. Baik, Mas Akbar, terima kasih udah mau diwawancara dari kami. Dari wawancara dengan Mas Akbar, salah satu pengunjung Tebet Eco Park, terlihat bahwa keberadaan ruang hijau seperti ini sangat penting bagi warga Jakarta. Menurutnya, Jakarta masih minim taman kota sementara polusi udara semakin parah. Ia merasa taman seperti Tebet Eco Park itu bisa jadi solusi sekaligus tempat yang nyaman untuk jogging dan bersantai, apalagi karena lokasinya dekat rumah. Namun Mas Akbar juga menyampaikan keprihatinannya soal perilaku pengunjung. Ia masih sering melihat orang membuang sampah sembarangan dan beberapa area taman yang dulu hijau kini mulai rusak. Ia berharap tempat sampah bisa diperbanyak setiap sudut taman agar masyarakat lebih mudah menjaga kebersihan lingkungan dan tempat juga terawat. Dari dua sudut pandang yang berbeda, petugas kebersihan dan pengunjung, kita bisa melihat bahwa menjaga ruang hijau seperti Tebet Eco Park bukan hal yang sederhana. Petugas menghadapi tantangan yang berat, terutama saat akhir pekan. Karena banyaknya sampah dan kekurangan kesadaran pengunjung. Sementara itu, pengunjung seperti Mas Akbar juga menyadari pentingnya taman ini sebagai ruang hijau di tengah kota. Namun mengakui bahwa masih banyak pengunjung lain yang belum peduli terhadap kebersihan. Kedua narasumber sama-sama berharap agar kesadaran masyarakat bisa meningkat dan fasilitas seperti tempat sampah juga diperbanyak demi menjaga taman ini tetap bersih, nyaman, dan lestari. Nah, itulah tadi hasil liputan saya dari Tebet Eco Park. Ruang terbuka hijau yang tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tapi juga menjadi peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan di tengah kota besar seperti Jakarta.